Halo semuanya, perkenalkan nama saya Quino Calvin dari Universitas Bina Nusantara, jurusan Entrepreneurship. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Sales and Marketing Communication. Oke, di materi yang pertama ini kita masuk ke perbedaan sales dan marketing. Apa itu sales dan marketing? Yang pertama yaitu kita akan masuk dulu ke marketing. Marketing itu adalah kegiatan mengenalkan produk ke konsumen. Jadi, marketing ini tidak menjual produk, tetapi ia hanya mengenalkan produk atau jasa dari sebuah bisnis ini ke konsumen. Sedangkan sales itu adalah kegiatan transaksi antara penjual dan customer untuk melakukan jual beli. Nah, jadi di sini kegiatan sales atau sales itu sendiri tujuannya yaitu untuk melakukan transaksi jual dan beli. Sementara ini di lapangan sebuah bisnis yang baru saja melaunching produk atau jasa, ia harus mengenalkan produknya itu terlebih dahulu ke konsumen yang dituju dengan menggunakan strategi marketing. Nah, setelah itu pihak marketing itu mengenalkan produk atau jasa yang baru ini ke konsumen, apa saja kelebihannya, apa saja kekurangannya, apa saja benefit dari barang ini ke konsumen. Nah, setelah pihak marketing ini mengenalkan uh, detail dari produk atau jasa yang baru saja dirilis, lalu pihak sales itu menawarkan barang, menawarkan produk atau jasa ini ke konsumen, uh, ke ke konsumen yang dituju ini dengan tujuan agar konsumen ini tertarik melakukan pembelian dari bisnis tersebut. Nah, tetapi dari pihak konsumen ini, terutama konsumen yang dituju tuh belum tentu ia tuh langsung membeli atau langsung tertarik untuk membeli. Nah, tetapi bisa saja teman dari konsumen yang ditawarin oleh pihak marketing dan sales ini tertarik ke produk ini. Jadi si konsumen yang ditawarkan oleh atau enggak yang ditawari oleh pihak marketing dan sales ini tidak tertarik, kemudian ia bilang ke teman dekatnya dari konsumen ini bahwa bisnis ini baru saja baru saja merilis produk atau jasa yang mungkin aja kamu tertarik. Nah, hal itu bisa terjadi karena sebenarnya konsumen A atau konsumen yang awal tadi ditawarin itu ya itu tidak tertarik sebenarnya, atau enggak lagi tidak butuh. Oke, selanjutnya kita masuk ke customer journey. The customer journey ini berkaitan dengan bagaimana kegiatan marketing ini sampai ke konsumen. Nah, untuk yang pertama kita masuk di stage 1 yaitu launch. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan marketing, kita harus menyiapkan produk atau jasa eh, yang kita siap jual. Nah, dengan begitu, saat kita melakukan kegiatan marketing, kita sudah siap untuk mengenalkan produk atau jasa yang akan dijual. Setelah itu, barulah kita mulai kegiatan marketingnya. Nah, dalam melakukan kegiatan marketing, konsumen ini pasti bisa menilai bagaimana metode promosi yang kita buat atau yang kita lakukan di bisnis ini, apakah menurut mereka bagus atau enggak, apakah produknya itu semenarik itu seperti yang kita kenalkan di apa kegiatan promosi itu. Nah, dari penilaian ini eh, atau tanggapan dari customer, hal tersebut dapat kita gunakan sebagai bahan untuk evaluasi. Tujuannya agar kedepannya itu kita dapat menggait customer lebih banyak. Oke, selanjutnya kita masuk ke stage 2 yaitu take off. Nah, proses take off ini itu adalah proses menjual produk atau jasa ke konsumen. Di sini eh, beberapa konsumen ini mulai tertarik ini dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, tetapi perlu diingat bahwa konsumen yang tertarik ini hampir sama seperti tadi ya, belum tentu dia ingin tertarik membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Tetapi di sini yang kita fokuskan adalah bagaimana kita bisa menggait customer yang tertarik sekaligus menurut kita memiliki daya beli terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Sebagai bisnis yang baru terjun di pasaran,
kita tidak hanya memfokuskan untuk berapa banyak produk atau jasa yang terjual, tetapi uh, bagaimana after sales dari produk yang kita jual ini perlu juga diperhatikan. Nah, untuk bisnis yang good condition itu biasanya total product sales-nya itu berbanding lurus dengan after sales, yang artinya semakin banyak produk atau jasa yang terjual, otomatis after sales-nya pun juga semakin baik. Oke, setelah kita memfokuskan pada trial purchase and after sales service, selanjutnya kita masuk ke stage 3, yaitu growth. Pada stage ini adalah tahapan di mana customer mulai percaya dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Beberapa contoh customer ini percaya pada produk kita, itu biasanya customer tuh mulai melakukan repeat order pada produk atau jasa yang kita jual. Kemudian kita sebagai penjual atau pebisnis mulai mengenal beberapa customer yang kasarannya tuh sering mampir atau sering membeli produk kita. Tetapi setelah kita sampai di tahapan ini, kita juga mulai harus memikirkan bagaimana cara memelihara customer yang sudah loyal ini agar customer ini tidak berpindah ke kompetitor yang sejenis dengan usaha kita. Oke, selanjutnya kita masuk di communication tools. Ini adalah alat yang membantu kita untuk melakukan marketing kepada konsumen. Di sini kita memiliki 5 tools dalam mengenalkan produk atau jasa yang kita buat. Di sini saya bagi menjadi 2 slide. Kebetulan yang pertama ini ada word of mouth, yang kedua social media, dan juga yang ketiga blogging. Kita masuk ke communication tools yang pertama, yaitu word of mouth. Word of mouth adalah salah satu alat dalam dunia marketing yang cara pengenalannya itu melalui mulut ke mulut. Contohnya, pada saat kita membeli barang A, kita puas nih dari segi harga, kualitas, dan after sales-nya dari beberapa kompetitor. Nah, secara tidak langsung, kita tuh membicarakan barang A ini dengan teman terdekat kita, yang mana secara tidak langsung kita tuh mengajak mereka untuk mencoba untuk membeli barang ini, karena bisa saja rasa yang kita rasakan setelah membeli produk ini tuh bisa juga dirasakan oleh teman terdekat kita. Lalu selanjutnya yaitu sosial media. Untuk sosial media ini, metode marketingnya menggunakan beberapa aplikasi sosial media. Contohnya seperti Facebook Ads, Instagram Ads, dan juga TikTok atau X. Nah, jadi kita tuh mengenalkan produknya itu menggunakan via online. Nah, biasanya agar produk kita itu dapat masuk ke rekomendasi beranda, atau netizen bilang atau orang-orang itu bilang tuh masuk ke FYP, kita tuh dapat melakukan pembelian pada fitur ads. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan persentase postingan kita itu masuk ke trending, yang mana jika postingan kita tuh trending, maka engagement yang kita dapat akan meningkat, dan calon customer kita juga meningkat. Selanjutnya yaitu blogging. Blogging itu adalah metode marketing yang umumnya digunakan pada bisnis yang sudah berskala besar. Blogging ini itu adalah membuat semacam website untuk bisnis tersebut. Nah, biasanya karena bisnis tersebut itu punya nama yang besar di dunia bisnis, fungsi dari website tersebut itu adalah untuk menjangkau pasar yang lebih luas, dan juga bisa juga untuk meningkatkan kredibilitas dan reputasi dari bisnis tersebut. Oke, di slide kedua ini ada 2 communication tools, yaitu direct mail dan sponsorship. Untuk penjelasan dari direct mail ini adalah kegiatan marketing yang dilakukan dengan mengirimkan pesan secara langsung ke customer. Nah, metode marketing ini sering terjadi pada saat suatu bisnis itu sedang melaunching penawaran terbaik atau best offer yang baru saja merilis produk baru atau jasa yang baru. Nah, jadi saat sebuah bisnis tersebut launching sesuatu yang baru, maka harapan dari bisnis ini, customer juga bisa
mendapatkan update tentang apa saja yang baru saja bisnis ini tuh rilis. Nah, selanjutnya yaitu sponsorship. Sponsorship itu adalah bentuk dukungan finansial atau materi oleh suatu perusahaan pada acara atau kegiatan yang sedang berlangsung. Sponsorship ini biasanya menjalin kesepakatan di awal tentang persetujuan apa yang harus dicapai, dan ini terjadi pada pengiklan dan juga pihak yang memasang iklan. Keuntungan dari adanya sponsor ini tujuannya yaitu meningkatkan citra brand, membantu meningkatkan keuntungan, dan juga meningkatkan loyalitas merek. Oke, selanjutnya kita masuk ke communication campaign. Communication campaign ini adalah bagaimana cara kita sebagai pebisnis untuk menjalankan media marketing dengan baik. Di sini kita menemukan 4 poin, yaitu yang pertama identify target market, yang kedua using media to reach target market, yang ketiga yaitu define objective of communication, dan yang terakhir yaitu set the budget. Yang pertama yaitu kita masuk ke identify target market. Nah, sebelum melakukan kegiatan marketing, kita harus menentukan ciri-ciri dan siapa target market kita. Kita mulai lakukan identifikasi mulai dari jenis kelamin, pekerjaan, umur, habit yang biasa mereka lakukan, penghasilan, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu using media to reach the target market. Nah, dalam melakukan kegiatan marketing, kita pasti memerlukan tools yang tujuannya untuk memaksimalkan kegiatan marketing yang kita lakukan. Untuk toolsnya ini mulai dari media sosial, contohnya Instagram, TikTok, Facebook, sponsorship, word to mouth, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu define objective of communication. Sebelum melakukan kegiatan marketing, kita juga harus menentukan apa objektif atau apa tujuan kita dalam melakukan kegiatan marketing ini. Biasanya tujuannya entah untuk meningkatkan engagement, menjangkau pasar yang lebih luas, mengenalkan produk atau fitur jasa yang baru, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu set the budget. Ini adalah pertimbangan yang paling utama dalam menetapkan metode marketing apa yang akan kita gunakan pada bisnis ini. Jangan sampai kita over budget atau malah tidak sama sekali menyisihkan modal kita dalam melakukan kegiatan marketing. Tanda-tanda dalam sebuah bisnis ini sudah over budget untuk kegiatan marketing yaitu jika modal yang dikeluarkan untuk kegiatan marketing ini tidak berbanding lurus dengan sales. Solusinya, sebuah bisnis ini tuh harus secepat mungkin mengatur ulang budget untuk kegiatan marketing agar tidak berlama-lama over budget. Nah, sebaliknya jika sebuah bisnis itu sama sekali tidak menyisihkan modal untuk kegiatan marketing, maka perkembangan dari bisnis tersebut itu akan sangat lambat jika dibandingkan dengan bisnis yang dari awal sudah budgeting untuk kegiatan marketing. Hal itu dikarenakan kegiatan marketing ini kan mengenalkan produk atau jasa yang baru saja kita launching. Jadi mengapa itu bisa lambat? Karena konsumen kita tuh tidak tahu kalau kita tuh sudah merilis produk atau jasa yang baru ini. Jadi mereka hanya tahu yang itu aja, seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari materi Sales and Marketing Communication. Saya Aquino Calvin. Terima kasih.